Jadi itu sudah ditanamkan kepikiran ana, kau nanti akan menolong agama, menjadi pelayan Tuhan kau. Ya, jadi ana bukan orang yang belajar umum lalu kemudian menang lomba ceramah habis itu diustadkan, enggak. Ana memang dari kecil sudah ustad. Ana dari kecil ustad. Dari kecil memang ana sudah dibentuk untuk menjadi ustad dari dalam kandungan ibu ana. Ini perlu ana ceritakan karena banyak yang menuduh ana mendadak jadi ustad. Minta sama antum cerita sedikit 5 menit paling enggak masa antum belajar, gimana antum masa antum waktu menuntut ilmu supaya tasji' li tulab qalil insyaallah. Fil bidayah kana baiti mutawassit. Rumah saya berada di tengah. Jihatil yasar SD, di sebelah kiri ada SD. Wal yamin nusammihi sekolah Arab. Di kampung kami nyebutnya sekolah Arab. Wal an madrasah ibtidaiyah. Jadi saya memang dari dulu dihadapkan pada ikhtilaf bainal SD wal sekolah Arab. Wa ummi malat ila SD. Ibu saya lebih condong membawa saya ke SD. Wa ana uridu an altahiq, saya mau sekolah. Nangis terus mau sekolah, dibawa ke SD. Wasalna ila baiti raisatul madrasah. Sampai di rumah kepala sekolah, amaratni an umsik udhuni al-yusra biyadil yumna. Dia suruh pegang telinga kiri pakai tangan kanan. Falam tasil, tak sampai. Wa kuntu matrudan, tak diterima, ditolak. Tak diterima. Thumma hamilatni ummi ilal sekolah Arab aja. Maka kemudian setelah itu saya pun dibawa ke sekolah Arab. Al-muskilah fi sekolah Arab ada la tudrasu fihi al-maddah ghair al-arabiyah. Tidak dipelajari huruf Latin. Yang ditulis adalah huruf Melayu. Sana ula, sana thaniya, sana thalitha. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak naik kelas terus sampai kelas 3 enggak bisa nulis Latin Abdul Somad pakai huruf Latin. Maqala ammi hadha muskilah hadha. Ba'din kaifa yashtagil? Muskilat aba'ana wa ummahatina huwa bagaimana kerja, kaifa yashtagil wa kaifa ya'kul. Ka'anna al-hayah lil akal. Jadi orang tua kita selalu berpikir, ini anak kalau cuma nulis Arab, nggak bisa tulis Latin, gimana mau kerja, gimana mau makan nanti. Lalu kemudian akhirnya pindah saya ke SD. Kelas 4 SD lah saya baru bisa menulis Abdul Somad pakai huruf alif A, B, D, U, L. Abdul Somad. Sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 tamat. Habis itu ana mau masuk ke madrasah. Masuk ke satu madrasah, di situ dipelajari Madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah di Medan Asimatul Muhafazah Sumatera Syamaliyah, Sumatera Utara. Di sana dipelajari buku-bukunya Arab, nahunya Al-Ajurrumiyah, setelah itu kemudian Al-Kawakib Ad-Durriyah, setelah itu baru Syarah Ibnu Aqil. Lalu kemudian tauhidnya Al-Husunul Hamidiyah, setelah itu baru pindah ke Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Lalu kemudian hadisnya Bulughul Maram, setelah itu baru Jawahirul Bukhari. Lalu kemudian akidah tafsirnya tafsir Jalalain. Lalu kemudian ke As-Sawi. Tapi kemudian waktu ana mau daftar, lama uridu an usajil al-tahiq. Waktu saya mau daftar, talaba minni, mereka minta saya mana ijazah ibtidaiyah. Inilah akibat tidak istiqomah di ibtidaiyah. Padahal dulu kalau istiqomah ibtidaiyah kan bisa lanjut sini. Dia tidak terima karena tidak punya ijazah ibtidaiyah. Ijazah SD tidak laku di sini. Akhirnya pindah ke satu madrasah yang masih sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah, cuman bedanya grade-nya agak di bawah sedikit. Jadi waktu daftar di situ,
pernah sekolah Arab, pernah 3 tahun, diterima. Tapi muqarrarnya sama, kitab-kitabnya sama. Sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Namanya Madrasah Al-Muallimin Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Al-Jam'iyah Al-Wasliyah assasaha. Kenapa muqarrarnya sama seperti di pondok-pondok? Karena memang kiblatnya sama-sama ke Makkah. Karena di antara muassisnya adalah Syekh Hasan Ma'sum. Wa Syekh Hasan Ma'sum khirij Al-Masjidil Haram. Raja'a ila Sumatera, dia pulang ke Sumatera, semua diangkat oleh Sultan Delhi menjadi imam di Masjid Raya. Syekh Hasan Ma'sum di Sumatera Utara, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli di Sumatera Barat, Syekh Hasim Asy'ari di Jawa Timur. Tiga-tiganya nafsut tawaqah, sama-sama masa belajar di Makkah Al-Mukarramah. Itu maka muqarrarnya itu kalau kita lihat sama. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kemudian setelah 3 tahun, ana merasa bacanya bisa, cuman ingin ngomong bahasa Arab. Karena ketika kadang dengan orang-orang di pesantren modern, enak betul dia ngomong. Yang belakangan baru tahu, rupanya ngomongnya itu pun campur-campur pakai bahasa Indonesia. Karena dia, kaifa halu? Khair alhamdulillah. Azalah jid-jidan aja. Ana astahi ana kalau pas marah abukalah. Tapi anak suka gitu. Karena selama di yang sekolah ini tadi cuman sekedar bahasa baca Arab, tapi tidak dilatih untuk ngomong Arab. Nah, jadi maka bercampur, mengkombinasikan antara itu. Akhirnya kemudian tamat sanawiyah, ana datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib Al-Magister. Takharraja min al-Madinah wa takharraja aidan min Libya. La a'riful Azhar wa la a'rif Maghrib. Alladhi a'rifuhu huwa Makkah. Yang saya tahu cuma Makkah. Waktu itu sana kelas 3 sanawiyah. Habis sholat subuh ana datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau apa? Saya mau ke Mekah. Lama dia ngelihat ana. Sekarang ana baru sadar. Andai ada anak kelas 3 SMP datang ke rumah ana bilang mau ke Mekah, pasti ana suruh pulang. Kelas 3 tahun 1993. Ana uridu an adhhaba ila Makkah. Kata dia, irji ila bait. Mau pulang ke rumah, belajar dulu, nanti udah tamat aliyah baru datang ke sini. Nah, jadi keinginan ana untuk sekolah memang dari dulu. Yang memotivasi adalah ibu ana. Mak ana selalu ingin ana belajar agama. Laha jaddun. Ibu ana punya jad. Ibu ana punya emaknya punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Wa kana Syekh Abdurrahman yadrus di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Abdurrahman lahu ibnun ismuhu Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali khalun li ummi. Syekh Muhammad Ali paman ibu saya, kakak dari nenek saya. Syekh Muhammad Ali aidan yadrus Makkah Al-Mukarramah wa kana min masyayikhi Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali gurunya adalah Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Sumatera Utara, beliau menjumpai murid-murid ayahnya dulu. Di antara yang beliau jumpa adalah Syekh Muhammad Ali. Ada fotonya disimpan. Jadi ana melihat, oh Sayyid Muhammad. Lalu kemudian ana setiap umroh ingin menyambung silaturahim kembali, itulah setiap umroh ana pergi ke Said Ahmad. Jadi motivasi awal adalah ibu. Betapa pentingnya ibu memotivasi sekolah kita. Jadi kalau saya yakin anak-anak semangat terus, ibu-ibunya mesti sering memotivasi. Kau mesti sekolah. Kau mesti sekolah. Anak memang diarahkan sekolah. Lalu kemudian ketika ibu anak bercerita, lamma hamilatni kanat maridah. Dia sakit. Faja'a ila Syekh Muhammad Ali. Faqalat Syekh Muhammad Ali, iqra' hadhihi al-ayah.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تقرأين صباحا وتقرأين مساء قبل النوم هكذا. ثم قرأت أمي هذه الآية وهي لا تفهم ما معناه. بعدما درست سألتني apa arti ayat ini? Ayat apa? إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. Aku bernazar ya Allah, anakku ini nanti kalau lahir aku ingin dia menjadi muharrara. Fatahtu kutub at-tafsir. Makna muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis. هذا كبير. أنا لما عرفت هذا صعب هذا. لا يتزوج. كان عمران له زوجة اسمها حنة وحنة ليس لها ولد لم تكن حبلى تحمل ثم نذرت لك ما في بطني محررا. Aku bernazar ya Allah, anakku ini nanti kalau lahir aku akan jadikan dia sebagai muharrar. Makna muharrar khalisan li khidmati Baitul Maqdis la yashtaghil la yatazawwaj wa la ya'mal kull shay. أنا لما قرأت هذا أنا لن أتزوج كيف هذا؟ الذي الآن يترجمون بمعنى servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu sudah ditanamkan ke pikiran ana, kau nanti akan menolong agama, menjadi pelayan Tuhan kau. Ya, jadi ana bukan orang yang belajar umum lalu kemudian menang lomba ceramah habis itu diustadkan, enggak. Ana memang dari kecil sudah ustad. Ana dari kecil ustad. Dari kecil memang ana sudah dibentuk untuk menjadi ustad dari dalam kandungan ibu ana. Ini perlu ana ceritakan karena banyak yang menuduh ana mendadak jadi ustad. Hakadha Syekh Habib. Abu ya, barakallah.